Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Herik Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi AIDEC Channel TV yang akan mengulas berbagai berita terpopuler yang tersaji di AIDEC Channel. Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah tren pelemahan yang sedang melanda indeks harga saham gabungan atau IHSG lantaran tertekan oleh sejumlah sentimen negatif yang ada di pasar? Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui, kebijakan Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang kembali membekukan review konstituen saham dari Indonesia dalam rebalancing periode Mei 2020 mendatang turut menjadi salah satu tekanan besar yang terjadi di bursa saham domestik. Kondisi ini mau tidak mau memaksa indeks dalam negeri betah berendam di zona merah yang tentu disikapi dengan begitu hati-hati oleh pelaku pasar, terutama dalam memilih portofolio yang tepat dan tetap menjadi potensi cuan di tengah kuatnya tekanan yang ada. Terlebih dengan posisi pasar yang sedang tertekan dalam beberapa waktu terakhir, sebagian besar pasar saham kita tahu telah terdiskon cukup dalam sehingga analisa dan perhitungan yang tepat bukan tidak mungkin pelaku pasar mendapat saham-saham potensial dengan harga yang demikian miring. Karena itu, tak heran bila di tengah semarak pemberitaan terkait MSCI, beragam kabar terbaru dari emiten mulai dari tren perkembangan bisnisnya, berbagai rencana ekspansi dan aksi korporasi yang tengah disusun, hingga proyeksi pertumbuhan usaha di 2026 terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan-deretan berita terpopuler AIDECchannel.com hari ini. Selain itu, tak ketinggalan pula sejumlah upaya mitigasi risiko yang dilakukan emiten guna mengantisipasi dampak dari kondisi geopolitik global yang terjadi di Selat Hormuz dan mempertentangkan antara Amerika Serikat dan Iran yang juga turut menghiasi daftar berita terpopuler AIDECchannel.com dalam beberapa edisi terakhir. Apalagi peluang damai yang telah coba dimunculkan oleh sejumlah pihak termasuk juga Pakistan dan beberapa negara lain terbukti masih belum juga membuahkan hasil sesuai harapan, sehingga kondisi ini tentu semakin meningkatkan harga jual berbagai komoditas global sehingga bermuara pada volatilitas perekonomian dunia secara keseluruhan. Seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website AIDECchannel.com. Sobat Investor, berikut Top 5 AIDEC Channel. Berita pertama, Andri Hakim tak lagi tercatat sebagai investor RMKO dan SOTS. Membuka Top 5 edisi kali ini kita akan membahas kepemilikan saham dari salah satu influencer pasar modal domestik yaitu Andri Hakim yang namanya diketahui tidak lagi tercatat dalam daftar pemegang saham PT Royal Tama Mulia Kontraktorindo Tbk atau RMKO serta PT Satria Mega Kencana Tbk atau SOTS. Mengacu pada data Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI terkait pemegang saham-saham dengan kepemilikan di atas 1% per Rabu 15 April 2026 lalu, nama Andri Hakim diketahui telah lenyap dari data pemegang saham RMKO dan SOTS. Padahal pada awal Maret 2026 lalu, nama Andri Hakim diketahui muncul sebagai investor kedua emiten tersebut seiring langkah Bursa Efek Indonesia atau BEI bersama KSEI yang mengumumkan data kepemilikan saham di atas 1% sebagai kebijakan baru yang mengubah kebijakan sebelumnya di mana data yang diungkap ke publik hanya di atas 5%. Di RMKO, Andri memiliki 30 juta saham atau setara dengan 2,4% dengan nilai sekitar 20 miliar rupiah. Sedangkan kepemilikan sahamnya di SOTS mencapai 39,6 juta saham atau 3,96% atau setara dengan 36 miliar rupiah. Namun demikian, meski tak masuk daftar bukan berarti Andri sudah keluar sepenuhnya dari saham RMKO dan SOTS karena jumlah investor dengan kepemilikan saham di bawah 1% tidak termasuk dalam data yang diungkap. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, Lo Keng Hong kecipratan saham Bank Danamon atau BDMN. Usai membahas tentang influencer saham, kita kini beranjak kepada fenomena rally tajam yang tengah terjadi dalam sepekan terakhir pada saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk atau BDMN, di mana ternyata kondisi tersebut juga membuat investor kenamaan Lo Keng Hong turut kecipratan untung. Hal ini tak lepas dari posisi Lo Keng Hong yang saat ini tercatat sebagai pemegang saham terbesar kelima dari saham BDMN. Karenanya tren lonjakan harga saham BDMN hingga puluhan persen secara akumulatif membuat nilai investasi dari sosok yang dulu sebagai Warren Buffett Indonesia tersebut terdongkrak signifikan. Merujuk pada data resmi persaringan per 31 Maret 2026 lalu, Lo Keng Hong diketahui berada di urutan kelima dalam daftar 20 besar pemegang saham dengan kepemilikan mencapai 30,19 juta saham atau setara dengan 0,3%. Tren lonjakan harga saham BDMN sendiri diperkirakan sebagai respon atas rumor yang beredar
di kalangan pelaku pasar bahwa emiten perbankan tersebut tengah dikaitkan dengan aksi akuisisi hingga wacana go private. Berikutnya berita 3, saham Bank Danamon atau BDMN melesat lagi usai manajemen respon rumor pasar. Memasuki berita ketiga, kita masih akan membahas fenomena lonjakan harga saham BDMN yang kembali terjadi saat manajemen perseroan secara resmi memberikan responnya atas rumor yang tengah berkembang di kalangan pelaku pasar. Menurut data Perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BEI pada Kamis pagi 23 April 2026, harga saham BDMN terpantau melambung hingga 13,25% menuju Rp4.360 per saham dengan nilai transaksi sebesar Rp273,7 miliar dan volume sebanyak 59,8 juta saham alias melampaui rata-rata volume dalam 20 hari terakhir yang hanya mencapai 7,81 juta saham saja. Sebagaimana diketahui, lonjakan harga saham BDMN diyakini merupakan respon pasar atas rumor yang beredar bahwa sisa saham BDMN akan dibeli oleh MUFG sebagai pemegang saham mayoritas dengan kisaran harga premium alias jauh di atas harga pasar yang ada saat ini. Aksi beli saham oleh pemegang mayoritas tersebut dirumorkan sengaja dilakukan lantaran emiten perbankan itu tengah disiapkan untuk segera delisting lantaran merasa sulit memenuhi aturan terbaru Bursa Efek Indonesia atau BEI soal free float minimum 15%. Merespon rumor yang beredar tersebut, Chief Strategy Officer Bank Danamon Reza Iskandar Sarjono menegaskan bahwa dinamika harga saham sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga pihak manajemen tidak bisa berkomentar atas kebenaran rumor atau spekulasi yang beredar. Bukannya mereda, sontak aksi spekulasi pelaku pasar kembali bergejolak lantaran menilai bahwa manajemen BDMN tidak mau membantah atas keabsahan dari rumor yang beredar sehingga sebagian investor menyimpulkan secara tidak langsung sebagai sebuah pembenaran yang implisit. Kita lanjut ke berita 4. DMS Laguna, anak usaha kota, hadirkan Akola Sport Center di BSD. Beranjak dari rumor saham BDMN, kita akan membahas ekspansi PT DMS Propertindo Tbk atau Kota yang melalui salah satu anak usahanya yaitu PT DMS Laguna yang secara resmi mulai mengembangkan Akola Sport Center. Sebagai informasi, Akola Sport Center sendiri merupakan sebuah kawasan sport dan lifestyle yang dibangun di atas lahan tanah seluas 1,4 hektar di Ciater Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kawasan ini berada di tengah lingkungan residensial dan mixed use yang dinamis dengan akses mudah menuju jalan utama dan akses langsung ke tol Jakarta Serpong. Program berlokasi di Jalan Raya Al-Hikmah ini menjadikannya sebagai destinasi yang mudah dijangkau dari berbagai wilayah Jabodetabek. Dalam pernyataan resminya, manajemen DMS Laguna menyebut bahwa proyek ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan destinasi lifestyle yang relevan dengan tren urban saat ini. Terakhir berita kelima, IHSG turun 2%, analis soroti potensi tutup gap di 7.300. Mengakhiri program Top 5 edisi kali ini, kami akan menghadirkan analisa para pengamat pasar modal berkaitan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang baru saja turun hingga 1,94% menuju level 7.395,15 dan bahkan dalam perjalanannya di sepanjang hari perdagangan di mana IHSG juga sempat merosot sampai 2,07% dan menyentuh level terendah harian di angka 7.385,29. Menurut analisa dari BRI dan Raksa Sekuritas, posisi IHSG sejauh ini memang masih dalam tekanan sehingga berpotensi untuk kembali melanjutkan tren pelemahan dalam jangka pendek. Analisa ini didasarkan pada tekanan pasar yang dinilai belum juga mereda seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global yang masih demikian tinggi di mana meski ada kabar terkait perpanjangan gencatan senjata yang ditetapkan secara sepihak oleh Amerika Serikat, namun hal tersebut diyakini belum cukup kuat untuk menenangkan pasar. Demikian Top 5 channel edisi kali ini, saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Adek Channel TV, adekchannel.com, dan media sosial Adek Channel. Sampai jumpa, jangan lupa selalu bahagia.